Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Wakil Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak yang saat ini juga tengah berada di Arab Saudi untuk membahas apa saja persiapan yang telah dilakukan pemerintah untuk menghadapi penyelenggaraan ibadah haji 2025. Selamat siang Bang Dhanil. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Bang Dhanil, apakah sudah ada kabar baik nih terkait dengan penambahan kuota haji? Pertama, memang 2 hari yang lalu Pak Kepala Badan Penyelenggara Haji Gus Irfan dan Pak Menteri Agama serta saya bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, dan kita bicara banyak hal terkait dengan persiapan haji pada tahun 1446 nanti atau sekitar bulan Juni nanti. Jadi pada prinsipnya pertama kita membahas terkait dengan beberapa kebijakan pemerintahan Arab Saudi yang kemudian nanti punya dampak terhadap jamaah haji kita. Pertama, misalnya tentu terkait dengan kuota tadi. Kuota tentu nanti akan dibicarakan dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya, apakah ada tambahan kuota atau tidak. Ditambah memang ada rencana pertemuan antara presiden dengan Raja Arab Saudi atau Pangeran Arab Saudi dalam hal ini. Nah, itu nanti kita lihat perkembangan selanjutnya pada pembicaraan-pembicaraan tingkat selanjutnya, itu antara kepala negara. Kemudian kedua, kita bicara terkait dengan kebijakan pemerintahan Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi yang ingin membatasi petugas haji yang bertugas di Arab Saudi. Dalam hal ini petugas dari Indonesia. Baik. Tahun yang lalu petugas kita itu ada sekitar 4.000 lebih, namun kemudian pemerintah Arab Saudi hari ini berencana mengurangi hampir 50% petugas. Baik. Nah, itu yang kemudian Heeh. kita bicarakan, kita lobby, kita pastikan supaya kemudian tidak ada pengurangan petugas. Kenapa? Karena jamaah haji kita itu hampir 28%-nya itu adalah jamaah haji lansia, sehingga Baik. butuh pendampingan-pendampingan dari para Mm-mm. petugas. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita juga bicara tentang apa istitoah. Istitoah itu kemampuan atau kesehatan dari jamaah haji. Memang jamaah haji kita karena masalah yang kita hadapi itu adalah permasalahan jamaah haji lansia. Oleh sebab itulah Baik. kita harus pastikan proses pemeriksaan kesehatan dan kesiapan kesehatan jamaah haji kita di Indonesia yang kemudian ingin berangkat itu Mm-mm. benar-benar sehat, benar-benar memiliki kapasitas dan kemampuan untuk Baik. menjalani semua rangkaian ibadah. Bang Dhanil, dengan adanya rencana pengurangan petugas itu, jadi total kuota haji untuk Indonesia tahun ini berapa pastinya, Bang? Total kuota jamaah haji hari ini masih sekitar 200 sekitar 221 ribuan. Hmm. Nah, kalaupun ada penambahan biasanya nanti di tengah proses apa namanya persiapan ke haji. Tambah lagi nanti mungkin ada pembicaraan tadi saya sebutkan di awal Mm. antar Presiden Republik Indonesia dengan apa pangeran atau raja Arab Saudi. Baik, jika nantinya penambahan kuota haji ini di-approve atau disetujui, lantas bagaimana dengan standarisasi pelayanannya kepada para jamaah? Tentunya kalau kuota bertambah, fasilitas juga harus terus ditambah begitu, Bang. Pertama begini, sejak awal kami di Badan Penyelenggara Haji yang tahun 2025 ini kan belum punya otoritas penuh. Karena kami diberikan otoritas penuh oleh Presiden di 2026 ini. Sebagai badan setingkat kementerian, kami diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk mengawal proses haji atau monitoring perhajian 2025 ini atau haji yang ditangani terakhir oleh Kementerian Agama, karena
2026 akan ditangani oleh badan setingkat kementerian yang namanya BP Haji yang dipimpin oleh Gus Baik, Irfan dan saya. Nah, dalam konteks ini pertama yang dilakukan Presiden tentu meminta untuk ada penurunan BPIH baik, atau penurunan ongkos haji karena banyak yang bisa dipotong segala macam. Nah, itu tidak boleh berdampak terhadap pelayanan. baik. Jadi Mbak Deta, Mm, ya walaupun BPIH kita atau ongkos naik haji kita itu turun hampir lebih dari 4 juta rupiah, tapi Presiden memastikan dan memerintahkan kepada BP Haji dan Kementerian Agama untuk sama sekali tidak boleh ada pengurangan kualitas baik. pelayanan. Malah Mm, justru harus mengupgrade pelayanan supaya jauh lebih baik. Kenapa? Karena memang harusnya ongkos haji kita bisa lebih murah. baik, Nah, kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga ingin memastikan baik, kalau kemudian nanti ada baik, Bang Daniel. penambahan kuota, Mm, maka pelayanan pun harus jauh lebih baik. Kira-kira baik. gitu, Mbak Rita. Baik, terima kasih. Semoga nanti memang ada penambahan kota dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Terima kasih sudah bergabung di Pemimpin Rakyat.